Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Nusantara Podcast. Menelusuri karya dan kehidupan maestro tari Sunda bersama saya Afdal Arta. Hari ini kita akan memasuki perjalanan yang memukau ke dalam keindahan tari Sunda terangkum dalam Nusantara Podcast. Dalam episode kali ini, kami memiliki kehormatan dan kegembiraan khusus karena kami akan berbincang dengan salah satu maestro tari Sunda yang sudah terkemuka di Indonesia, yaitu Ibu Irawati Durban. Beliau telah melahirkan dan memberikan kontribusi luar biasa dalam perkembangan dan pelestarian seni tari Sunda. Nah, dalam episode kali ini kita akan menyaksikan kemegahan karya-karya beliau, mendengarkan cerita tentang kolaborasinya yang luar biasa dengan para seniman, dan memahami bagaimana tari Sunda menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya suatu daerah. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan berkenalan dengan maestro tari Sunda, yaitu Ibu Irawati Durban. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya, senang sekali saya bisa berkenalan langsung dengan seorang maestro ya Bu. Nah, langsung saja nih Bu, saya akan bertanya bagaimana perjalanan dan awal mula dalam dunia tari Sunda, dan apa sih Bu yang membuat Ibu yang memicu untuk menggeluti tari Sunda ini? Yang pertama ya, sesungguhnya kalau disebut maestro itu saya rasanya belum cocok ya, karena tari itu untuk saya adalah hanya hobi ya, hanya kesenangan saja ya. Lalu kemudian kapan saya menjadi tertarik pada tari ini? Pada waktu itu ketika kami pulang dari pengungsian ya, lalu kakak saya sekolah, lalu saya melihat bahwa kakak saya belajar dan menarikan tari balon ya. Jadi memakai memegang balon gitu, lalu menari gitu ya, dengan gerakan-gerakan seperti itu. Nah, lalu ternyata itu adalah tari balet ya. Saya tidak tahu yang namanya yang tari Sunda. Kami pulang dari mengungsi itu tidak pernah melihat pertunjukan. Lalu kemudian karena saya melihat kakak saya menari balet, lalu kemudian menonton juga di bioskop ada film The Red Shoes, film balet. Jadi saya kemudian yang pertama kali adalah belajar tari balet karena tidak tahu jadi ada tari balet dulu. Iya betul. Nah, sesudah balet kemudian ada kawan yang mengajak belajar tari Sunda. Nah, waktu belajar tari Sunda itu ya karena memang beberapa tahap saya mempelajarinya. Lalu kebetulan yang terakhir itu bersama teman-teman sekolah di SMP. Saya bersekolah di Santa Anggela di Jalan Merdeka pada waktu itu. Dan dari situlah kemudian karena baru 4 bulan belajar, kemudian guru menyuruh saya pertunjukan dengan kawan-kawan yang sudah 1 tahun lebih dulu gitu. Ya saya senang saja, lalu menari. Lalu bulan berikutnya diminta untuk menari di hadapan pada waktu ada Menteri. tamu agung. Kami menari di kediaman Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bapak Ipik Gandamana pada waktu itu. Nah, selanjutnya setelah itu tahun berikutnya langsung saya juga diberi tugas untuk mempelajari tarian yang paling sulit untuk di antara penari, yaitu tari topeng ya. Tari topeng dengan 3 wataknya, dari tari putri, lalu kemudian ada tari damar bulannya, lalu tari topeng kelananya gitu. Nah, lalu pada saat itu
tahun 57 kami diberangkatkan ke luar negeri selama 3 bulan. Ya, jadi ada dari Bandung itu 3 penari saja. Mila Karmila, bintang film itu, sahabat saya, itu penari Sunda. Lalu ada Ibu Indra, sahabat saya juga di Bandung. Dan kami bertiga dengan 1 penari laki-laki dan pengendang. Ya. Lalu kami pergi ke 4 negara di Eropa dan kemudian terakhir ke Mesir. Nah, sepulang dari situ ternyata kakak-kakak seperguruan saya itu yang sudah dewasa semuanya tidak ada, rupanya pada menikah. Jadi waktu itu kami baru berusia 15 tahun sudah menggantikan peran mereka, dan selanjutnya dan ya sampai sekarang saya terus menggeluti tari Sunda. Tetapi dalam misi kesenian itu kan bermacam-macam daerah yang dikirim. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang membuat tari Sunda itu begitu istimewa dan unik nih Bu, dibandingkan dengan tari-tari daerah lainnya? Ya, kalau kata saya, tiap kesenian daerah dan tari daerah itu semuanya juga unik. Walaupun gerakannya sederhana, ya, itu sangat menarik gitu ya. Jadi tidak usah gerakannya yang rumit baru menarik. Jadi kalau saya sih bisa mengapresiasi dan menyenangi semua bentuk kesenian daerah. Jadi masing-masing itu mempunyai keunikan tersendiri. Iya, dan saya suka dengan kesederhanaannya, dengan kemewahannya, dengan kerepotannya menarik, segala macam saya suka. Nah, satu lagi nih saya bertanya, boleh nggak Ibu menceritakan momen yang paling berkesan selama Ibu menjalani profesi ataupun mengembangkan tradisi tari Sunda ini, Bu? Dalam misi kesenian itu kan karena kami dikirim oleh Presiden Soekarno, jadi selalu diterima oleh pembesar-pembesar ya. Jadi untuk ya bertemu dengan berbagai pembesar, apakah itu raja, apakah itu presiden, apakah itu ya segala macam gitu, sudah menjadi tidak terlalu luar biasa gitu. Nah, tetapi pada waktu tahun 2015 memang saya sering mengadakan pertunjukan, dan lalu pada tahun 2015 itu kebetulan saya menghitung bahwa tari merak yang saya buat tahun 65 itu pas berusia 50 tahun. Jadi saya membuat parade akbar tari merak di Jalan Asia Afrika. Di Asia Afrika? Ya, di Bandung, di depan Gedung Merdeka. Nah, pada waktu itu yang kami persiapkan hanya beberapa grup tari saja, tetapi ternyata pada saatnya dari ujung utara dan ujung timur dan ujung barat Asia Afrika itu penuh dengan penari merak, dan saya mendapat piagam ori ditulis 1.509 penari tampil pada waktu itu. Itu sebenarnya sesuai ini ya, di luar ekspektasi Ibu berarti ya? Iya, di luar ekspektasi berarti saya. Begitu banyaknya orang cinta ya Bu akan tari Sunda yang Ibu geluti sampai sekarang ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana Ibu melihat perubahan dalam tari Sunda selama bertahun-tahun? Apakah ada perkembangan yang signifikan atau pergeseran dalam gaya, tema ataupun teknik tari Bu? Kalau dahulu pada waktu tahun 50-an itu ya, kan itu adalah peralihan dari masa feodalisme ke republik ya. Jadi dalam tari klasik itu ada tata keramanya ya. Iya. Nah, lalu tariannya juga kan penuh dengan tata krama juga. Ada pakem-pakemnya. Ada pakem-pakemnya ya. Lalu ada tari yang halus ya, ada karakter halus. Kalau karakter halus itu ya menurut kita harus pertama kali memberikan hormat ya. Yang pertama sesungguhnya hormat salam ini sesungguhnya kepada Yang Maha Kuasa, tapi juga kepada para tamu agung dan kepada seluruh hadirin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di tarian yang gagah, yang agak gagah ini, nah lebih keras. Lalu kalau untuk yang lebih gagah lagi, nah seperti itu. Jadi ada karakternya. Oke, nah, berarti intinya tari tradisi ini setiap gerakannya itu mengandung makna ya Bu ya. Jadi tidak asal bergerak saja. Ya betul. Tapi ada juga yang tidak maknanya itu tidak terlalu jelas juga gitu. Ada yang merupakan simbol yang
karena tidak dijelaskan kepada kita, ya hanya diajarkan gerakannya saja, jadi banyak juga yang terlupakan seperti begitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari trennya sekarang, kalau tari klasik kan banyak sekali aturannya ya. Betul. Lalu bahwa ini adalah untuk tariannya halus, gerakannya juga adalah halus seperti ini, gitu ya. Gitu. Lalu kemudian untuk yang lebih keras ya, yang lebih lincah. Nah, gitu. Nah, lebih cepat. Lalu untuk yang gagah ya, untuk yang putri. Nah, udah bisa seperti itu. Jadi bermacam-macam. Nah, tetapi saya tidak tahu mengapa, mungkin karena rumitnya teknik-teknik tari itu. Iya. Nah, pada waktu itu pada tahun 80-an ada Pak Gugum yang menciptakan tari Jaipong. Nah, itu kan gerakannya itu kan lebih sederhana, tapi atraktif karena berdasarkan gerakan pencak ya. Jadi lebih atraktif, lebih mudah dan juga lebih lebih bebas seperti itu. Nah, sekarang itu masyarakat lebih menyukai bentuk-bentuk tari Jaipong yang dibuat oleh itu, dan tari klasiknya karena mungkin ya membutuhkan panggung yang khusus, penonton yang khusus, jadi baik. Oke, luar biasa banget Ibu ya. Aduh, kalau berbicara tentang tari emang nggak ada habisnya ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih bagaimana Ibu berkolaborasi dengan seniman lain dalam menciptakan karya-karya tari Sunda. Lalu nih, bagaimana kolaborasi tersebut mempengaruhi dan memperkaya pengalaman seni Ibu? Kalau misalnya saya berkolaborasi tidak untuk satu tari, tapi untuk suatu drama tari. Ya, misalnya dengan Pak Endo Suwanda ya. Endo Suwanda itu sesungguhnya murid saya pada tahun 68, tetapi beliau itu sangat sangat berseni, tidak hanya menari saja juga, tetapi menabuh gamelan, memainkan wayang dan segala macam. Dan pada waktu itu saya ingin membuat drama tari Prabu Siliwangi, ya. Jadi Siliwangi itu ingin saya tampilkan seperti apa menurut kisah-kisah yang ada dalam buku yang ada di Museum Gesan Ulun di Sumedang ya. Lalu saya ambil bagian dari cerita itu dan saya minta kepada Pak Endo, tolong lagu-lagunya jangan ada lagu yang ada di Bandung, tetapi lagu-lagu yang ada memang di daerah-daerah, di tempat di mana dahulu Prabu Siliwangi itu bertahta. Dan kemudian Pak Endo memang mengadakan penelitian, lagunya pun tiap adegan itu dia memakai lagu-lagu yang namanya tuh lagu buhun ya, lagu kuno ya. Iya. Sehingga waktu membuat tariannya juga sangat enak, sangat bagus gitu. Nah, kemudian apa nih Bu yang menjadi tujuan Ibu dalam mengajarkan dan juga melatih generasi muda dalam seni tari Sunda ini Bu? Ya, saya ingin menurunkan legasi yang ada dari karya-karya tari pendahulu saya ya, dan karena itu adalah ciri budaya kita sendiri. Nah, sebagai penutup, bolehkah saya melihat sosok maestro memberikan gerakan tari Sundanya dulu? Mungkin Ibu berkenan untuk menggerakkan tari Sunda? Ya, boleh. Ini adalah gerakan tangan, ukel, dan kepret soder. Ya, ini juga dapat ke sini adalah gerakan yang berhias, dan berhias pun bisa mengambil ini menjadi cermin gitu. Nah, lalu memasang subang, tapi mata harus tetap ke situ, pasang subang. Nah, gitu. Terus kemudian ada yang pasang sanggul, ya seperti itulah. Wow, luar biasa sekali. Aduh Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas ilmu yang Ibu sudah berikan kepada kami semua, tentunya generasi milenial.
Nah tentunya baik Sobat Budaya, semoga dengan podcast ini akan menjadi inspirasi, mengedukasi, dan membawa Sobat Budaya lebih dekat lagi dengan keajaiban seni tari Sunda. Sampai jumpa dan terima kasih Ibu.